Kali ini kita akan belajar penggunaan rumus kosinus dalam segitiga. Kita akan terapkan rumus kosinus ini ke dalam soal OSK KSN Olimpiade SMA tahun 2020. Sebelum itu, diingatkan dulu mengenai luas segitiga, karena soal-soal biasanya kaitan erat luas segitiga dan rumus kosinus. Misalkan ada segitiga sederhana, segitiga siku-siku 3, 4, 5, sudah standar begini. Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Ya, berarti kalau alasnya ini setengah kali 4 kali tinggi. Tinggi adalah 3. Segitiga ada yang tegak lurus ya, dan ada yang miring. Ada yang lurus, tegak lurus, ini siku-siku, dan ada yang miring. Nah, alas itu salah satu bisa ini, bisa ini. Kalau ini jadi alas, ini jadi tinggi. Kalau ini jadi alas, ini jadi tinggi. Kalau yang miring tidak mungkin jadi tinggi. Ya, jadi 3 dan 4 bisa bertukar tempat, bisa sebagai alas, tergantung kita memandangnya. Kalau segitiganya bebas, tidak siku-siku, ya, maka menentukan alas ya, biasanya yang nempel di sudut diketahui. Jadi elemen yang terpenting juga adalah sudut dalam segitiga itu. Nah, sudut ini menghubungkan antara dua sisi, sisi 5 dan sisi 7. Maka biasanya sisi ini yang kita pakai sebagai patokan alas. Ya. Misalkan alasnya yang 7, maka setengah kali 7 berarti, karena setengah alas. Ya. Tinggi di sini tegak lurus tinggi itu, ya. Bukan 4 itu miring. Kalau kalian diukur tinggi, maka badan kalian harus tegak, benar-benar tegak, lurus dengan lantai. Ini juga sama. Nah, di sini mana? Nggak ada yang tegak lurus dengan lantai, dengan alas tuh nggak ada. Ini tidak tegak lurus kan, ada sudut begini. Lantai kan 7 nih, alas kan kita pakai 7. Sisi ini tidak tegak lurus, ini membentuk sudut ya. Maka pakai titik bantu, garis bantu. Nah, ini tinggi. Karena apa? Karena tegak lurus dengan lantai. Nih, ini alas dengan alas ya, ini alas tegak lurus. Berarti hanya garis ini, garis bantu ini itu tingginya. Ya, kemudian gimana? Berapa angkanya? Nah, angkanya pakai yang ini. Tapi munculkan sinus 5 sinus alfa. Artinya alfa ini terlibat ya patokannya, karena yang nempel itu kan antara 7 dan 5. Berarti setengah alas, alasnya 7, maka tingginya adalah 5 sinus alfa. Itu adalah ini, tinggi ini ya. Kelas 10 udah mulai belajar. Sinus itu berarti yang di depan sudut. Ini di depan sudut ini. Ya. Tinggi itu adalah 5 sinus alfa. Secara sederhananya. Yang ini misalkan alasnya 7, maka sisi yang dipakai yang mana? Apakah yang 5? Bukan, karena sudutnya ada di B. Berarti di sini ya. Sudut betanya ada di sini. Berarti sisi ini yang kita pakai. Sehingga setengah kali 7, ini alasnya berarti tingginya pakai yang mana? Pakai yang sisi ini. Karena nempel di sudut yang diketahui. Berarti 4 sinus beta. Nah, itu. Hanya begitu saja kalau tingginya tidak diketahui tegak lurus. Kita tetap pakai satu sisi, tapi pakai sinus. Yang ini. Ya, berarti yang dipakai sisinya adalah A dan C. Karena nempel sudutnya. Berarti setengah A. Nah, tingginya kita pakai C. C sin alfa. Begitu. Secara visual begini, kita pakai bantu. Ya. Berarti C sinus alfa. Kalau segitinya demikian, begini. Berarti sisi mana yang kita pakai? Sisi B dan sisi C. Berarti setengah kali B. Nah, C sin alfa. Visualnya begini. C sin alfa. Itu tinggi. Dan luas segitiga. Itu yang sering kita pakai. Kemudian rumus kosinus. Rumus kosinus ini digunakan biasanya untuk menghitung panjang sisi. Ya, biasanya demikian. Ini ada dua sisi yang diketahui,
sudah diketahui oleh soal, kemudian ada sudut. Nah, yang ditanyakan adalah sisi di depan sudut. Nah, udah pasti itu rumus kosinus yang dipakai. Ya. Sangat sederhana rumusnya, semuanya kuadrat ya. Sisi ini dikuadratkan, CB kuadrat, ini yang kita cari, atau BC kuadrat, ini yang kita cari. Nah, kita menggunakan 3 elemen ini yang sudah diketahui. Sisi BC dikuadratkan akan sama dengan ini kuadratkan, ini kuadratkan. Ya, 5 kuadrat tambah 7 kuadrat. Jadi kuadrat. Yang ini kuadrat, kuadrat, kuadrat. Begitu. Kemudian dikurangi 2 kalinya. 2 kali 5 kali 7. Yang ini tidak dikuadratkan karena sudah ada 2 kali. Ya. Kemudian kosinus alfa. Ya. Kita tetap pakai elemen ketiga kosinus alfa. Ini yang dimaksud dengan rumus kosinus. Jadi 3 elemen ini yang kita pakai. Kuadratkan, kuadratkan. Kemudian dikurangi 2 kali ini kosinus alfa. Itu rumus kosinus. Ya. Kemudian bisa juga ditanyakan sudutnya nanti kosinusnya berapa. Berarti kosinusnya sebetulnya ini tinggal dipindah-pindah aja ya. Begitu. Ini dipindahkan jadi pengurang, ini pengurang. Tapi dibagi ini min, berarti ini dan ini dikurangi ini. Secara visualnya begini. Ya. Ini didapat tiada lain dari ini. Maksudnya itu. Sehingga kalau ditanyakan sudut kosinus alfa, gampang. Ini kuadratkan, ini kuadratkan. Dikurangi ini kuadrat gitu. Ya, karena kan BC itu dalam ruas yang berbeda dengan 5 kuadrat dan 7 kuadrat ya. Jadi kalau 5 kuadrat 7 kuadratnya positif, pasti BC-nya negatif, min. 5 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurangi BC kuadrat. Pembaginya 2 kali 5 kali 7. Sama saja begitu. Jadi elemen-elemen itu yang kita pakai. Yang ini dicoba sambil mengingat. Berarti di sini kalau ditanyakan R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2PQ cos alfa. Begitu. P kuadrat tambah Q kuadrat dikurangi 2PQ cos alfa. Kalau cos alfa yang ditanyakan, tetap unsur ini yang kita pakai. P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi R kuadrat dibagi 2PQ. Seperti itu. Ya, diulang lagi biar lancar rumus kosinus. Itu yang biasa dipakai. Kali ini di soal OSK 2020 kita akan pakai yang menghitung panjang depan. Kita terapkan pemahaman kita tadi mengenai luas segitiga dan rumus kosinus ke dalam soal OSK 2020. Diketahui ABC, segitiga ABC dengan panjang sisi BC 3C4 dan AB 5, kita visualkan demikian. Ya, AB itu 5, berarti yang paling panjang. Yang paling panjang itu selalu sisi miring. Ya. Angka 3, 4, dan 5 ini sudah triple Pitagoras, sehingga kita yakin ini pasti segitiga siku-siku. Ya, karena angka 3, 4, dan 5 itu sudah umum. Titik P terletak pada AB dan Q terletak pada AC. Ya. P-nya pada AB dan Q pada AC. Sehingga AP sama dengan AQ. Panjang AP sama dengan AQ. Sebagai simbol kita bikin seperti itu. Ini artinya adalah dua sisi ini panjangnya sama. Misalkan M saja dua-duanya. Sehingga PQ di situ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Luas yang sama artinya segitiga APQ adalah setengah dari ABC. Artinya kan itu. Ini setengah begitu. Sehingga APQ adalah setengah dari ABC. Ditanyakan panjang segmen PQ adalah berapa? Nah, kita ikuti saja dulu. Informasi pertama adalah segitiga ABC luas tentang luas. Berarti luas APQ adalah setengah luas ABC. Luas APQ kita fokus ke sini ya. Kalau kita ambil alasnya di sini, karena ingat yang kita pakai adalah sudut ini kan. Sudut ini menghubungkan antara sisi ini dan sisi ini. Sisi yang bawah adalah M, berarti setengah kali M. Ya kan? Nah, tingginya berarti M sin
alfa. Itu kita pakai. Ya, karena ini tidak siku M sin alfa. Katanya setengah dari, berarti sama dengan setengah dari luas segitiga BC, setengah kali alas kali tinggi. Ya. Tapi karena di sini mengandung sin, bisa kita munculkan sin. Jangan pakai ini, tapi udah aja pakai yang sisi miring. Ya, berarti 5 sin alfa. Kenapa? Supaya nanti bisa dicoret karena sama begitu. Kalau pakai 3 nanti akan ada tetap sinus. Ya. Sehingga ini setengah dengan setengah masing-masing mengandung setengah bisa kita sederhanakan. Kemudian masing-masing mengandung sinus kita bisa sederhanakan. Itu maksudnya. Jadi bisa setengah 4 kali 3 bisa. Ya. Bisa juga apa? Bisa juga tidak pakai ini, pakai sisi miring tapi ingat munculkan sinus. Jadi M kali M kuadrat, setengah kali 4 kali 5 adalah 10. Sehingga M adalah akar 10. Ya. Biasanya kan plus minus akar 10. Tapi karena berkaitan dengan panjang, tidak mungkin ada panjang negatif. Sehingga yang kita pakai adalah akar 10. M jadi akar 10. Ditanyakan PQ. Nah, udah PQ di sisi sudut. Terus PQ. Nah, ini kan ciri khas apa? Kosinus ya. Yuk, kosinus berarti untuk mencari PQ adalah PQ kuadrat sama dengan ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan, ya kan? Dikurangi 2 kali ini, kosinus alfa. Nah, begitu. 10 kuadrat adalah 10, ini 10, min 2, akar 10 kali 10 juga 10, tinggal cos alfa. Cos alfa berapa? Kita belum tahu. Nah, cos alfa sudut ini milik dua-duanya, milik segitiga APQ juga milik segitiga ABC. Kalau kita bongkar ABC ke sini, ya. Kosinus berarti yang mana? Kosinus itu selalu bawah dibagi sisi miring. Ya. Kalau depan sudut, ini pilihannya kan cuma 2. Kalau nggak depan, bawah. Kalau depan itu sinus, kalau bawah itu kosinus. Ya. Jadi kalau kelas 10 kan baru nih. Kalau ditanyakan sinus, yang depan, berarti 3 dibagi 5. Kalau kosinus, berarti jangan yang depan, tapi belok ke bawah. 4 dan 5, itu yang dipakai. Kosinus alfa berarti 4 per 5. Tinggal kita masukkan saja. Angkanya 10 kuadrat adalah 10, akar 10 kuadrat adalah 10, min 2, akar 10 kali akar 10 juga 10, kosinus alfanya 4 per 5. 10 tambah 10, 20, ini min 2, ini 10 kan, dengan ini jadi 2, 2 kali 2, 4, kali 4, 16. 20 dikurangi 16 adalah 4. PQ kuadrat adalah 4, sehingga PQ dipastikan 2. Begitu. Jadi jawabannya adalah 2. Yuk kita terapkan lagi rumus kosinus ke dalam soal kedua. Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini. Jika AB sama dengan 1, BD sama dengan akar 7, dan AD sama dengan CD, ya, AD sama dengan CD, nah di sini AD sama dengan CD oleh penulis soal dikasih tanda, artinya sama. Maka luas trapesium adalah, pertama dulu luas trapesium harus tahu. Ya, luas trapesium itu sederhananya adalah ada 2 sisi yang sejajar, berpasangan, berhadap-hadapan sejajar. Yang mana? Berhadap-hadapan itu S dengan Q. Ya, dia sejajar. Itu yang akan kita pakai. P berhadap-hadapan dengan mana? P itu berhadapan dengan R. Tapi R tidak sama dengan P. Tidak sejajar sebutnya. Ya, berarti yang kita pakai adalah yang sejajar S dengan Q. Itu patokannya. Kemudian sisi yang menghubungkannya atau jarak S ke Q. Berarti luas trapesium ini adalah S tambah Q, S tambah Q dikalikan P. P itu jarak S dan Q. Dibagi 2. Ya, jadi seperti segitiga ada kata setengahnya. Setengah S tambah Q dikali P. Begitu. Coba terapkan ke yang ini. Berarti apa luasnya? Sejajar yang mana? D dan B. Ya. Kemudian jaraknya C. Ya. Yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus nih. Kalau ini kan tidak tegak lurus nih. Jangan dipakai. Yang miring-miring jangan dipakai. Ya. Yang tegak lurus.
Berarti luasnya adalah B tambah D dikali C per 2. Kalau begini, yang berhadapan adalah A dan C. Berarti itu yang dipakai. Tapi jaraknya ini tidak tegak lurus, ini pun tidak tegak lurus. Jangan dipakai dua-duanya. Kita pakai yang bantuan tadi biasa. Jadi A tambah C ya, A ditambah C dikali tinggi per akar 2. Jadi per 2. Jangan dipakai yang ini, tapi pakai bantuan. Ya. Demikian. Yuk kita terapkan ke sini. Luas trapesium ini berarti apa? Ini kan yang berhadapan ya dan sejajar 1 dan DC ya. Kalau kita misalkan X, kalau di sini X berarti sini juga X. Kenapa? Karena sama. Ini Y misalkan. Sehingga 1 ditambah X, 1 tambah X, kemudian dikali Y, ya dikali Y karena tegak lurus kan. Jangan yang miring. 1 tambah X dikali Y dibagi 2. Itu yang akan kita pakai. Kita cari X dulu sekarang. Nah, elemen itu selalu ada sudut ya. Nah, sudut ini dinamakan aja alfa aja. Ini kan angka 1 nih sisi ini. Ini angka akar 7 kan. Antara 1 dan akar 7 pasti ada sudut kan. Makanya kita tuliskan aja di sini sudut alfa misalkan. Itu. Jadi jangan nanyain Pak kenapa sudutnya nggak di sini. Jangan. Yang diketahui kan sisinya ini dan ini. Ya sudut menghubungkan ini dong. Ya, nanti bingung sendiri kalau di sini. Di sini berapa kan nggak ada. Jadi sudut itu menghubungkan sisi yang diketahui. Yuk. Nah, dari sini ini ketahui, ini diketahui dan ini sudut. X dicari. Nah, ini kan rumus kosinus. Kosinus itu kan memang ciri khasnya begitu. Ini diketahui dua sisi, kemudian ada sudut. Di hadapan sudut, sisi ini ditanyakan, itu rumus kosinus. Sehingga di sini X kuadrat sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat, ya, dikurangi 2 kali ini. Kemudian cos alfa, sama persis dengan soal nomor 1. Ini ada angkanya, tinggal cos alfa yang belum. Nah, cos alfa kita lihat dari mana? Dari segitiga DCB. Kok bisa? Kita lihat. Ya. Ada garis misalkan, kemudian memotong 2 garis yang sejajar. Nah, misalkan di sini alfa, supaya mirip dengan ini maksudnya. Misalkan alfa. Nah, ini ya sudut yang ini selalu sama. Ya. Yang berhadapan di sini ini selalu sama. Di SMP kalian belajar ini. Ini selalu sama. Ini datar ya, ini datar, ini datar. Ini pada selalu sama. Baik. Nah, ini garis ini dipotong oleh garis ini. Ya, yang sejajar lantai. Nah, ini juga sama. Garis ini dipotong sejajar lantai. Coba lihat. Ini pasti sama kan? Ya. Demikian. Sehingga sudut ini dengan ini dipastikan sama. Sudut yang berseberangan ini pasti sama. Berarti di sini alfa, di sini pun alfa. Mencari kosinus alfa tiada lain adalah ini, ini dibagi ini. Ya. Kosinus itu kan bawah dibagi miring ya. Berarti X dibagi akar 7. Tinggal ganti aja X dibagi akar 7. Ini kan, ulangi ya. Kosinus alfa itu X dibagi akar 7. Nah, nyatakan demikian. Ya. Kenapa? Bisa kita sederhanakan nantinya. Ini sederhana ya. Sehingga 1 kuadrat ditambah akar 7 kuadrat. 1 tambah 7 berarti 8 kan. Ini min 2X. Nah, min 2X bisa kita kumpulkan, pindahkan menjadi berkumpul dengan X jadi positif. Min jadi positif. Ini 8. Nah, ini kita mendapatkan jadi persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa kita faktorkan menjadi X plus 4, X min 2. Kita dapatkan X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. X itu adalah panjang garis, tidak mungkin negatif. Pasti dipastikan X itu 2. Nah, udah ketahuan X-nya 2. Kita ganti 2. Luas trapesium bisa dihitung karena X sudah diketahui 2. Yang belum diketahui yang mana? Yang belum diketahui adalah Y. Yaitu ini.
Ini kan segitiga ya, kita fokus ke sini. Ya. Angka 2, sisi ini, akar 7, sisi ini. Y berapa? Nah, karena segitiga siku-siku, kita sudah punya segitiga siku-siku itu spesial, pakai Pitagoras. Ya. Berarti sisi yang satu ini, rumus Pitagoras, ingat, adalah akar dari sisi miring dikurangi sisi satunya lagi. Berarti akar 7 dikuadratkan dikurangi 2 kuadrat. 7 dikurangi 4, akar 3. Berarti Y itu dipastikan akar 3. X diketahui, Y diketahui, kita bisa langsung menghitung luas trapesium. 2 tambah 1 dikali akar 3. 2 tambah 1, 3, akar 3. Jadi 3 akar 3 per 2. Itu adalah jawabannya.